Halo adik-adik semuanya, selamat datang di Bimbel 2 Pena Bangsa 2022 dengan mata pelajaran IPA. Nah, sebelum kita mulai nih, kakak-kakak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Nama kakak Jessica, nah kali ini kakak akan ditemani oleh dua rekan kakak. Boleh dong dari Kak Vito? Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama aku Kak Fitra. Oke, halo adik-adik semuanya. Perkenalkan nama kakak Aski. Oke, kita langsung mulai aja kali ya, karena kita udah perkenalan diri. Boleh dong di slide selanjutnya? Nah, jadi materi kita pada hari ini itu adalah tentang kalor. Nah, kalor itu apa sih? Kalor itu atau yang nama lainnya disebut yang kita ketahui biasanya itu namanya panas, merupakan energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, biasanya tuh perpindahan kalor tuh ada 3 cara, yaitu yang pertama itu adalah dengan konduksi, konveksi, dan juga dengan radiasi. Boleh slide selanjutnya? Nah, untuk perpindahan kalor ini, yang pertama, adalah konduksi. Nah, konduksi ini tuh merupakan perpindahan panas melalui zat perantara. Nah, tapi tidak diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebutnya. Nah, artinya itu kenapa sih? Artinya tuh perpindahan konduksi ini tuh merupakan perpindahan panas yang melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahannya. Nah, contohnya tuh ada 4 di sini ya. Yang pertama itu adalah benda yang terbuat dari logam, bakal terasa hangat atau panas jika ujung bendanya tuh dipanasin. Nah, yang kedua itu adalah knalpot motor itu bisa jadi panas saat mesinnya dihidupkan. Nah, lalu untuk contoh yang ketiga itu adalah tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup hembusan air. Dan yang terakhir itu adalah mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Nah, boleh selanjutnya dong. Nah, untuk perpindahan kalor yang kedua ini adalah konveksi. Nah, konveksi itu merupakan perpindahan panas melalui zat perantara dan diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, jadi jika partikelnya berpindah, akan mengakibatkan kalor itu bakal merambat. Jadi terjadilah konveksi itu. Nah, konveksi itu biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Nah, biasanya tuh berupa gasnya itu bisa berupa udara ataupun angin. Nah, contohnya itu yang pertama adalah air yang direbus dalam panci. Yang kedua itu adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Yang ketiga adalah balon udara panas yang dapat tetap berada di udara berkat adanya udara panas di dalamnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ketiga itu kurang lebih tuh contoh-contohnya tuh berkaitan dengan zat cair sama zat gas semua ya. Boleh lanjut? Nah, perpindahan kalor yang ketiga itu adalah radiasi. Nah, radiasi itu merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara dan tidak diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebutnya. Nah, contohnya itu adalah radiasi api unggun, yang kedua itu adalah panas matahari yang sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa, yang ketiga adalah meneteskan telur unggas dengan lampu. Di sini kita Kak Fitra akan melanjutkan materi yang tadi udah dijelasin. Nah, di sini ada perubahan wujud benda. Nah, itu tuh perubahan wujud benda itu wujud benda itu kan ada beberapa, yaitu misalnya padat, cair, dan gas. Nah, kalau misalkan adik-adik bisa lihat nih di slide yang udah kakak-kakak siapin, bahwa dari pemindahan wujud benda dari padat ke cair itu mencair, dari cair ke padat itu membeku, dan lain sebagainya. Ini adik-adik bisa ngelihat. Nah, yang merah itu menandakan bahwa menyerap kalori, dan yang tanda biru itu menandakan bahwa melepas kalori. Nah, wujud benda ini dapat berubah dipengaruhi oleh kalori atau pelepasan dan penyerapan kalori. Oke, bisa selanjutnya. Nah, di sini kan adik-adik bisa lihat nih contoh peristiwa perubahan wujud benda. Nah, ada 3. Yang pertama membeku. Nah, yang membeku ini seperti misalkan air menjadi es, agar-agar yang mengeras, dan lain sebagainya. Nah, kedua di sini ada mencair. Nah, mencair itu yang seperti tadi Kak jelasin, dia perubahan dari benda padat benda yang padat ke cair gitu, mencair namanya, yaitu yang pertama lilin yang dibakar, dan yang kedua margarin yang dipanaskan. Margarin itu biasa kita sebut juga dengan mentega. Nah, di sini yang terakhir ada menguap.
Yang pertama itu contohnya air mendidih, dan yang kedua bensin dan alkohol di tempat terbuka. Nah, nanti suatu waktu bensin dan alkohol ini tuh bakal menguap ketika dia ditempatkan di tempat terbuka gitu. Bisa selanjutnya. Selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat contoh-contoh peristiwa seperti mengembun. Nah, mengembun ini yang pertama ada titik air di gelas berisi air dingin. Yang kedua itu embun di daun pada pagi hari. Jadi kita bisa, adik-adik nih bisa kalau misalkan pagi-pagi keluar rumah, terus tuh ada pepohonan, di situ adik-adik melihat nih, oh ada kayak daun, terus ada air-airnya, itu namanya peristiwa pengembun gitu. Nah, kalau menyublim itu seperti kayak kamper di tempat terbuka, dan yang kalau misalkan mengkristal itu uap air menjadi salju. Jadi kayak contohnya juga seperti kayak air laut menjadi garam, itu namanya mengkristal gitu. Selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya adik-adik semua ada konduktor dan isolator panas. Bisa next. Nah, apa sih sebenarnya konduktor dan isolator panas itu? Nah, yaitu menghantarkan kalor atau panas. Itu berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan kalor atau panas. Benda dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama yang tadi kakak sebutin, yaitu konduktor, dan yang kedua ada isolator. Nah, sebenarnya apa sih konduktor dan apa sih isolator itu? Bisa next. Nah, konduktor panas itu adalah benda-benda yang cepat menghantarkan panas dengan baik. Misalkan seperti logam besi, baja, seng, tembaga, kaca, air, dan udara, dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu wajan yang merupakan penghantar panas yang baik. Panas wajan itu menyebabkan sayuran matang, misalkan. Bisa next. Nah, yang isolator panas itu adalah benda-benda yang dapat menghambat perpindahan panas. Contohnya itu benda yang berubah menjadi berbahan serat kain, karet, plastik, dan kayu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Aski. Selanjutnya ada pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator panas biasanya digunakan dalam kebutuhan rumah tangga nih. Rumah tangga, industri, dan peralatan masak. Nah, kakak akan melihatkan pemanfaatan benda-benda konduktor dan isolator panas. Yang pertama ini ada wajan dan cerek. Nah, wajan ini bagian konduktornya terdapat pada bagian wadahnya yang terbuat dari logam, dan bagian isolatornya terletak pada bagian gagangnya yang dilapisi ebonit atau kayu. Nah, bagian isolatornya ini memakai dilapisi ebonit atau kayu supaya yang menggunakan lebih aman. Dan yang kedua itu ada cerek. Nah, ini tuh konduktornya terdapat, ini konduktornya ada di badannya dan isolatornya ditutupnya dan di pegangannya. Nah, selanjutnya ada setrika. Nah, setrika ini sifat konduktornya itu terdapat pada bagian alas setrika yang terbuat dari lapisan logam. Sedangkan isolatornya itu terletak pada bagian pegangan dan bagian atas badan setrika. Lalu selanjutnya ada solder. Nah, solder ini konduktornya terletak pada logam dan ujung pemanas solder, sedangkan isolatornya itu terletak pada bagian pegangannya yang terbuat dari bahan plastik. Lalu selanjutnya ada termos. Nah, termos ini dirancang dengan menggunakan sifat konduktor dan isolator panas. Jadi, dinding luar termos ini biasanya berbahan logam atau plastik. Nah, sedangkan dinding bagian dalam dari kayu yang akan mempertahankan energi panas dan termos. Lalu, di antara dinding luar dan dalam terdapat ruang hampa, udara atau vakum yang berfungsi sebagai isolator karena
panas tidak akan merambat melalui ruang hampa udara. Nah, selanjutnya ada obeng nih. Bagian konduktornya itu terletak pada bagian logam obeng, dan isolatornya itu pada bagian pegangannya. Jadi, aman untuk memperbaiki misalnya listrik dan lain sebagainya. Oke, terima kasih adik-adik. Sekian dari kakak-kakak. Terima kasih telah memperhatikan.